Tak sengaja aku mendengar suamiku berkata, "Aku akan menceraikan dia setelah aku berhasil kuras hartanya. Aku sudah punya calon istri pengganti yang lebih berkelas dari wanita udik itu." Dengar itu, semua keluarganya tertawa. Aku hanya tersenyum dari kejauhan. Dan saat itu juga, langsung kujalankan rencana. Kubuat suami jatuh miskin. Kutarik semua fasilitas dan kubekukan semua kartu ATM. Kupastikan mereka akan menyesal telah membuang wanita yang dianggap udik sepertiku. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara klakson yang bersahutan di jalanan kota membuat kepala Arumi terasa pening. Ia melirik jam tangan sederhananya berkali-kali dengan perasaan gelisah. Arumi tahu betul bahwa keluarga suaminya paling tidak suka menunggu, apalagi jika yang membuat mereka menunggu adalah dirinya. Malam ini adalah malam istimewa, setidaknya begitu kata Bayu suaminya. Bayu mengajak makan malam bersama ibu dan adiknya, Diva, di sebuah restoran bintang 5 yang sangat mewah di pusat kota. Arumi sebenarnya enggan, sebab ia tahu tempat seperti itu menuntut penampilan yang glamor, sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan kepribadiannya yang sederhana. Arumi merapikan gamisnya yang sedikit kusut, karena terlalu lama duduk di dalam taksi. Ia membetulkan letak hijabnya di depan cermin kecil, memastikan tidak ada helai rambut yang keluar, meskipun ia tahu di mata keluarga Bayu, usahanya untuk tampil rapi tidak akan pernah cukup. Taksi akhirnya berhenti di depan lobi restoran yang megah. Arumi membayar ongkos dan bergegas turun. Ia setengah berlari melewati lorong restoran yang berlantai marmer mengkilap, mengabaikan tatapan beberapa pelayan yang memandangnya dengan heran karena penampilannya yang terlalu bersahaja untuk tempat semewah itu. Napas Arumi tersengal ketika ia sampai di depan pintu ruang VVIP yang disebutkan Bayu dalam pesan singkatnya. Tangan Arumi terangkat, siap memutar gagang pintu bernuansa emas itu. Namun, gerakan tangannya terhenti seketika di udara. Pintu itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil yang membuat suara dari dalam ruangan terdengar jelas hingga ke lorong yang sepi itu. Suara tawa yang sangat ia kenal terdengar membahana. Itu suara Bayu. Arumi tersenyum tipis, lega karena suaminya tampak bahagia. Ia hendak mengetuk pintu ketika kalimat selanjutnya yang keluar dari mulut Bayu membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Arumi mematung, telinganya menangkap setiap kata dengan sangat jelas, seolah dunia di sekitarnya mendadak senyap dan hanya menyisakan suara kejam dari dalam ruangan itu. "Tenang saja, Bu. Sertifikat rumah dan deposito atas nama perusahaan sebentar lagi beralih nama ke aku semua. Tim legal yang aku bayar diam-diam sedang mengurusnya. Begitu aku berhasil kuras habis hartanya dan semua aset sudah aman di tanganku, aku akan langsung menceraikan dia. Aku sudah muak harus berpura-pura manis di depan wanita udik itu setiap hari." Arumi merasa kakinya lemas, seakan tulang-tulangnya ditarik paksa dari tubuhnya. Ia berpegangan pada dinding dingin di samping pintu agar tidak jatuh terduduk. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena asmara, melainkan karena hantaman rasa sakit yang luar biasa. Belum sempat ia mencerna kalimat itu, suara Ibu Sartika, ibu mertuanya, terdengar menimpali dengan nada yang penuh cemooh. "Baguslah Bayu. Ibu juga sudah tidak tahan melihat dia. Penampilannya itu loh, bikin sakit mata. Kalau diajak arisan, ibu malu setengah mati. Dia itu kaya raya warisan bapaknya saja, tapi seleranya kampungan sekali. Tidak seperti Hana. Nah, kalau Hana itu baru wanita berkelas. Cocok jadi menantu ibu, cocok bersanding sama kamu yang gagah. Kalau si Arumi itu lebih cocok jadi pembantu di rumah kita daripada jadi istri kamu." Suara tawa Diva, adik iparnya, ikut terdengar melengking. Diva menambahkan dengan nada manja yang menyakitkan hati. "Benar banget, Bu. Masa kemarin Diva minta dibelikan tas saja dia ceramah panjang lebar soal hemat. Padahal uang dia kan banyak banget. Pelitnya minta ampun. Pokoknya kalau Mas Bayu sudah nikah sama Kak Hana, Diva mau minta mobil baru ya. Jangan mobil murah kayak sekarang, malu sama teman-teman kampus." Hening sejenak di lorong itu, namun badai berkecamuk di dada Arumi. Air mata yang hendak jatuh buru-buru ia hapus dengan kasar. Rasa sakit hati yang tadinya mendominasi, perlahan berubah menjadi bara api kemarahan yang membakar logikanya. Jadi selama ini, cinta yang ia berikan, ketulusan yang ia persembahkan, dan kesederhanaan yang ia jalani untuk menghormati Bayu sebagai kepala keluarga, hanya dianggap sampah. Mereka pikir Arumi bodoh. Mereka pikir Arumi adalah wanita lemah yang tidak tahu apa-apa tentang aset dan hukum, hanya karena Arumi mempercayakan pengelolaan perusahaan warisan ayahnya kepada Bayu. Bayu kembali berbicara,
Kali ini suaranya terdengar lebih serius namun tetap licik. Sabar ya. Hana juga sudah tidak sabar ingin aku meresmikan hubungan kami. Dia wanita yang cerdas dan penampilannya sangat menunjang karirku. Beda jauh sama si Udik itu. Tunggu saja tanggal mainnya. Begitu tanda tangan terakhir dia bubuhkan di surat kuasa yang akan aku sodorkan besok dengan alasan ekspansi bisnis, tamatlah riwayat Arumi. Kita tendang dia keluar dari rumah tanpa membawa uang sepeser pun. Arumi menarik napas panjang. Ia memejamkan matanya sejenak, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Ia tidak boleh menangis. Ia tidak boleh terlihat lemah. Jika ia masuk ke sana sambil menangis dan melabrak mereka sekarang, rencana mereka mungkin gagal, tapi Arumi tidak akan mendapatkan kepuasan yang sepadan. Arumi membuka matanya. Tatapannya kini berubah dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Sosok istri lugu dan penurut itu telah mati detik itu juga, dibunuh oleh kata-kata suaminya sendiri. Arumi mengeluarkan bedak dari tasnya, mematut diri sejenak untuk menutupi wajah pucatnya, lalu memasang senyum paling manis yang pernah ia miliki. Senyum palsu untuk para pengkhianat. Dengan gerakan mantap, Arumi mendorong pintu VVIP itu hingga terbuka lebar. Semua tawa di dalam ruangan seketika berhenti. Wajah Bayu, Ibu Sartika, dan Diva tampak kaget sesaat. Namun dengan cepat mereka mengubah ekspresi menjadi senyum ramah yang dibuat-buat. Bayu langsung berdiri, merentangkan tangannya menyambut Arumi seolah ia adalah suami paling setia di dunia. Sayang, akhirnya kamu datang juga. Kami sudah menunggu lama loh. Macet banget ya di jalan? Tanya Bayu dengan nada lembut yang kini terdengar menjijikan di telinga Arumi. Arumi melangkah masuk, menyambut pelukan Bayu dengan wajar, meski dalam hati ia ingin sekali muntah. Maaf ya Mas, Bu, Diva. Tadi macet parah karena ada perbaikan jalan. Aku lari-lari kecil dari depan supaya tidak terlalu lama membuat kalian menunggu, jawab Arumi dengan nada ceria, seolah ia tidak mendengar rencana busuk mereka barusan. Ia menyalami tangan Ibu Sartika dengan takzim, lalu duduk di kursi yang tersisa. Tidak apa-apa Arumi, yang penting kamu sudah sampai. Kami baru saja membicarakan betapa beruntungnya Bayu punya istri yang sabar seperti kamu, kata Ibu Sartika berdusta dengan lancar. Diva hanya tersenyum sinis sambil memainkan ponselnya, tidak repot-repot menyapa kakak iparnya. Arumi memandang wajah-wajah di depannya satu persatu. Wajah-wajah serakah yang berlindung di balik topeng keluarga. Arumi tersenyum misterius. Oh ya, kebetulan sekali kita berkumpul di sini. Sebenarnya aku juga punya kejutan besar buat Mas Bayu dan keluarga malam ini. Sesuatu yang pasti tidak akan kalian duga, ucap Arumi penuh arti. Mata Bayu berbinar, mungkin mengira kejutan itu adalah hadiah mewah atau persetujuan pencairan dana yang ia minta kemarin. Wah, kejutan apa itu? Sayang? Aku jadi penasaran, tanya Bayu antusias. Arumi hanya terkekeh pelan sambil membuka buku menu. Nanti saja ya Mas. Kita makan dulu. Aku ingin kalian kenyang dan bahagia dulu sebelum menerima kejutan dariku. Percayalah, malam ini akan jadi malam yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup. Suasana makan malam itu tampak meriah di permukaan, namun penuh ketegangan yang tak kasat mata. Pelayan-pelayan berseragam rapi datang silih berganti membawakan hidangan-hidangan termahal yang ada di buku menu. Bayu, Ibu Sartika, dan Diva benar-benar tidak menahan diri. Mereka memesan daging sapi wagyu kualitas terbaik, hidangan laut impor, hingga berbagai jenis minuman jus segar yang harganya setara dengan belanja dapur sebulan orang biasa. Meja bundar itu penuh sesak dengan piring-piring besar yang ditata artistik. Arumi hanya memesan satu porsi sup jamur dan air mineral. Ia duduk tenang, sesekali menyuapkan sendok ke mulutnya, namun matanya tak lepas mengamati perilaku rakus keluarga suaminya. Ibu Sartika makan dengan lahap sambil sesekali mengomentari betapa lembutnya daging yang ia makan. Diva sibuk memotret makanannya untuk dipamerkan di media sosial, memamerkan gaya hidup mewah yang sebenarnya dibiayai oleh uang Arumi. Bayu tampak sangat percaya diri, mengobrol tentang rencana bisnis fiktifnya, seolah ia adalah raja dunia. Ayo dimakan lagi, Arumi. Kenapa cuma pesan sup? Pesan yang mahal dong, kan suami kamu yang bayar. Mas Bayu kan sekarang sudah sukses, sindir Diva sambil memotong potongan daging besar di piringnya. Arumi tersenyum tipis, meletakkan sendoknya. Tidak apa-apa, Diva. Aku sedang tidak terlalu lapar. Lagi pula, aku senang melihat kalian makan lahap begini. Habiskan saja, jangan sampai ada yang tersisa, jawab Arumi lembut. Di bawah meja, tangan Arumi sibuk mengetik pesan di ponselnya. Ia mengirim pesan kepada Pak Bagas, asisten kepercayaan sekaligus pengacara keluarga yang selama ini mengawasi aset-asetnya. Isi pesan itu singkat namun mematikan. Pak Bagas,
aktifkan kode merah sekarang juga. Bekukan semua rekening, kartu kredit, dan akses keuangan yang dipegang Bayu dan keluarganya. Tarik semua fasilitas atas namaku. Jangan sisakan Rp1 pun yang bisa mereka akses malam ini. Lakukan sekarang. Beberapa detik kemudian, ponsel Arumi bergetar pelan. Balasan dari Pak Bagas masuk. Perintah dilaksanakan, Bu Arumi. Semua akses sudah ditutup dalam sistem per detik ini. Arumi mematikan layar ponselnya dan kembali menatap suaminya yang sedang tertawa lebar menanggapi lelucon ibunya. Nikmatilah tawa terakhirmu, Mas, batin Arumi. 1 jam berlalu, piring-piring telah kosong dan perut mereka telah kenyang. Bayu mengangkat tangannya, memanggil pelayan dengan gaya angkuh. Mas, bilnya tolong dibawa ke sini, seru Bayu lantang. Pelayan datang membawa sebuah map kulit kecil berisi tagihan. Bayu bahkan tidak repot-repot memeriksa nominalnya. Dengan gerakan dramatis yang ia anggap keren, ia mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam mengkilap dari dompetnya. Kartu itu adalah kartu kredit limit tak terbatas yang merupakan fasilitas tambahan dari rekening utama Arumi. Ini, gesek saja. Tidak perlu pakai PIN, kata Bayu sombong. Pelayan itu menerima kartu tersebut dengan sopan dan membawanya ke mesin edisi yang ia bawa. Bayu kembali mengobrol dengan ibunya, membahas rencana liburan ke luar negeri bulan depan. Namun, obrolan mereka terganggu oleh bunyi bip panjang dari mesin kartu. Pelayan itu mengerutkan kening, mencoba memasukkan kartu itu sekali lagi. Bunyi penolakan kembali terdengar. Wajah pelayan itu berubah sedikit canggung. Maaf, Pak. Kartunya declinet. Ditolak oleh sistem, ucap pelayan itu pelan namun cukup jelas terdengar oleh semua orang di meja itu. Tawa Bayu terhenti. Ia menatap pelayan itu dengan tersinggung. Apa maksudmu ditolak? Itu kartu black card, limitnya miliaran. Mesin kamu kali yang rusak. Coba lagi. Bentak Bayu. Pelayan itu mencoba lagi, namun hasilnya tetap sama. Ia kemudian melihat layar mesin dan membaca keterangannya. Maaf Pak, di sini tertulis status kartunya blocked, reported lost or stolen. Kartu ini dilaporkan hilang oleh pemilik utama dan sudah diblokir permanen, jelas pelayan itu. Wajah Bayu memerah padam. Apa? Hilang? Siapa yang lapor? Itu kartuku. Bayu mulai panik. Ia membuka dompetnya dan mengeluarkan 3 kartu kredit lain dari bank yang berbeda. Semua kartu itu adalah fasilitas dari perusahaan Arumi. Coba yang ini, dan yang ini. Serunya sambil melempar kartu-kartu itu ke meja. Pelayan itu dengan sabar mencoba satu persatu. Hasilnya nihil. Semua kartu mati. Semua transaksi gagal. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Bayu. Suasana di meja itu berubah menjadi hening dan mencekam. Pengunjung meja lain mulai menoleh melihat keributan kecil itu. Ibu Sartika tampak gelisah. Bayu, ada apa ini? Kok bisa semua kartunya tidak bisa dipakai? Jangan bikin malu ibu dong, bisik Ibu Sartika tajam. Aku juga tidak tahu, Bu. Tadi pagi masih bisa dipakai buat isi bensin. Jawab Bayu dengan suara bergetar. Ia menoleh ke arah Arumi yang sejak tadi diam saja. Arumi, kamu bawa uang tunai atau kartu kamu tidak? Sepertinya sistem bank sedang error massal, tanya Bayu dengan nada memaksa. Arumi memasang wajah bingung yang sangat polos. Loh, Mas Bayu lupa? Kan kemarin Mas Bayu sendiri yang bilang kalau aku ini boros dan tidak becus pegang uang. Jadi Mas Bayu ambil dompetku dan memindahkan semua saldo di rekening pribadiku ke rekening Mas Bayu dengan alasan investasi. Aku sekarang cuma pegang tas kosong yang isinya tisu dan bedak. Mas, aku tidak bawa uang sepeser pun. Bayu terbelalak. Ia memang melakukan itu, tapi ia tidak menyangka akan menjadi bumerang secepat ini. Tagihan makan malam ini puluhan juta rupiah, dan ia tidak memiliki akses uang sama sekali. Terus siapa yang bayar ini? Masa kita harus cuci piring di sini? Arumi, kamu pasti punya simpanan kan? Jangan bohong. Bentak Ibu Sartika, mulai kehilangan kendali atas image priainya. Arumi menggeleng pelan. Demi Allah, Bu, Rp1.000 pun Arumi tidak pegang. Kan ibu sendiri yang menyuruh Mas Bayu pegang semua uang Arumi supaya Arumi tidak bisa beli baju baru. Arumi berdiri perlahan dari kursinya. Aduh, perut Arumi tiba-tiba sakit sekali. Sepertinya Arumi harus ke toilet sebentar. Kalian selesaikan dulu urusan pembayaran ini ya, mungkin bisa coba telepon kantor. Arumi permisi sebentar. Tanpa menunggu jawaban, Arumi melangkah cepat meninggalkan meja itu. Bayu hendak menahannya, tapi pelayan dan manajer restoran yang baru datang sudah mengepung meja mereka, menuntut pembayaran. Tunggu, Bapak tidak bisa pergi sebelum tagihan ini lunas, kata manajer restoran dengan tegas,
menghalangi Bayu yang hendak mengejar Arumi. Sementara itu, Arumi tidak menuju toilet. Ia berjalan terus menuju pintu keluar belakang restoran. Di sana, sebuah mobil jemputan berwarna hitam yang dikirim Pak Bagas sudah menunggu. Arumi masuk ke dalam mobil, menyandarkan punggungnya yang lelah namun hatinya terasa sangat ringan. "Jalan, Pak. Kita pulang ke rumah saya yang sebenarnya," perintah Arumi pada sopir. Di belakang sana, di dalam restoran mewah itu, ia meninggalkan suami dan keluarga mertuanya yang sedang hancur harga dirinya, dikelilingi keamanan restoran, dan dipaksa mencari cara membayar tagihan jutaan rupiah tanpa uang sepeser pun di tangan. Hukuman baru saja dimulai. Malam itu menjadi malam terpanjang dan paling memalukan dalam sejarah hidup keluarga Bayu. Setelah perdebatan alot selama hampir 1 jam dengan manajer restoran, Bayu akhirnya terpaksa merelakan jam tangan mewah kesayangannya dan 1 ponsel pintar miliknya sebagai jaminan. Ia harus menandatangani surat perjanjian utang di atas meterai, ditonton oleh para pelayan yang berbisik-bisik di belakangnya. Wajah Ibu Sartika sudah tidak berbentuk lagi, bedak tebalnya luntur oleh keringat dingin dan air mata kemarahan. Diva terus menutupi wajahnya dengan tas tangan, takut ada pengunjung lain yang mengenali mereka dan memviralkan kejadian memalukan itu di media sosial. Mereka akhirnya pulang menggunakan taksi daring. Itu pun harus memesan dengan metode pembayaran tunai yang akan dibayar nanti saat sampai di rumah, karena sisa uang receh di saku Bayu bahkan tidak cukup untuk membayar biaya buka pintu taksi. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa panas seperti neraka. Ibu Sartika tidak henti-hentinya memaki. Suara cemprengnya memenuhi kabin mobil, membuat sopir taksi melirik tidak nyaman melalui kaca spion tengah. Ibu Sartika menyalahkan Bayu yang dianggap ceroboh, karena tidak memegang kendali penuh atas keuangan Arumi, lalu beralih menyalahkan Arumi yang ia sebut sebagai wanita ular berbisa. Diva ikut merengek, mengeluh betapa malunya ia jika teman-teman sosialitanya tahu bahwa kartu kredit kakaknya ditolak di restoran. Bayu hanya diam, rahangnya mengeras menahan amarah. Di kepalanya, ia sudah menyusun rencana untuk menghajar Arumi begitu sampai di rumah. Ia akan memaksa Arumi membuka kembali akses rekening itu malam ini juga, dengan cara apapun, kasar maupun halus. Bayu yakin Arumi hanya sedang merajuk atau mencoba menggertaknya. Wanita desa seperti Arumi pasti akan luluh dan ketakutan jika dibentak sedikit saja. Taksi akhirnya berbelok masuk ke kawasan perumahan elit tempat mereka tinggal. Bayu merasa sedikit lega melihat gerbang megah klaster perumahan itu. Setidaknya, ia bisa segera melampiaskan amarahnya. Bayu meminta sopir berhenti sebentar di depan pos keamanan gerbang utama. Biasanya, palang pintu otomatis akan terbuka begitu sensor membaca kartu akses yang tertempel di kaca depan mobil penghuni. Namun, kali ini palang besi itu tetap diam tak bergerak. Bayu menyuruh sopir taksi memajukan mobilnya sedikit lagi, mengira sensornya kurang pas. Namun, lampu indikator di mesin palang itu justru berkedip merah disertai bunyi sirine pendek tanda akses ditolak. Sopir taksi menoleh ke belakang dengan wajah bingung. "Pak, sepertinya kartunya tidak terbaca. Apa mau lapor satpam?" tanya sopir itu. Bayu mendengus kesal. Ia membuka jendela mobil dan melambaikan tangan pada pos satpam dengan kasar. Seorang petugas keamanan berseragam lengkap keluar dari pos. Itu Pak Asep, kepala keamanan yang sudah sangat Bayu kenal karena sering Bayu beri uang rokok, uang yang sebenarnya minta dari Arumi. Bayu tersenyum tipis, yakin Pak Asep akan segera membukakan gerbang manual untuknya. "Malam, Pak Asep. Ini mesinnya rusak ya? Tolong bukakan manual dong. Saya sudah capek sekali," seru Bayu dengan nada memerintah. Namun, Pak Asep tidak tersenyum. Wajahnya datar, bahkan cenderung dingin. Ia tidak segera menekan tombol pembuka gerbang, melainkan berjalan mendekati jendela mobil sambil memegang sebuah papan jalan berisi daftar nama. Pak Asep menatap Bayu, lalu beralih menatap Ibu Sartika dan Diva di kursi belakang. "Maaf, Pak Bayu. Mesinnya tidak rusak. Akses kartu Bapak memang sudah dinonaktifkan dari sistem pusat manajemen perumahan," kata Pak Asep tegas. Bayu melotot. "Apa maksudmu dinonaktifkan? Saya penghuni di Blok A nomor 1. Kamu kan tahu itu rumah saya. Cepat buka, jangan main-main," bentak Bayu. Ibu Sartika ikut menjulurkan kepalanya keluar jendela, memarahi satpam itu karena dianggap tidak sopan menghalangi pemilik rumah. Pak Asep menggeleng pelan. Ia menunjukkan secari kertas resmi yang terlampir di papan jalannya. "Mohon maaf, Pak. Saya hanya menjalankan tugas. Siang tadi, kami menerima surat perintah resmi dari pemilik sah properti di Blok A nomor 1, yaitu Ibu Arumi. Dalam surat ini disebutkan bahwa Bapak Bayu, Ibu Sartika, dan Saudari Diva dilarang keras memasuki area perumahan maupun mendekati properti tersebut mulai pukul 18 hari ini. Jika kami membiarkan kalian masuk,
Kami akan dituntut secara hukum karena melanggar privasi pemilik rumah. Darah Bayu mendidih. Ia membuka pintu taksi dan keluar dengan emosi meledak-ledak. Ia mencengkeram kerah baju seragam Pak Asep. Kurang ajar. Itu rumah saya. Saya suaminya. Arumi itu cuma istri yang numpang hidup sama saya. Berani-beraninya kamu mengusir saya di rumah saya sendiri. Pak Asep dengan sigap melepaskan cengkeraman Bayu. Dua orang satpam lain yang berbadan tegap langsung keluar dari pos dan berdiri di belakang Pak Asep, siap mengamankan situasi. Pak Asep merapikan kerah bajunya dan menatap Bayu dengan tatapan iba namun tegas. Pak Bayu, tolong jangan bikin keributan. Bapak bisa baca dokumen ini. Di sini tertulis jelas sertifikat rumah tersebut atas nama PT Larasati Group, perusahaan milik keluarga Ibu Arumi. Bapak hanya memiliki status hak pakai sebagai fasilitas suami. Karena Ibu Arumi sudah mencabut hak pakai tersebut, maka status Bapak sekarang adalah tamu yang tidak diundang. Silakan Bapak pergi sebelum kami panggil polisi atas tuduhan membuat onar dan percobaan menerobos masuk properti orang lain. Bayu terdiam kaku. Ia merebut kertas itu dan membacanya di bawah lampu jalan yang temaram. Matanya membelalak melihat kop surat resmi dari firma hukum ternama dan tanda tangan Arumi di sana. Semua yang dikatakan Pak Asep benar. Rumah mewah itu, tempat ia membusungkan dada selama 3 tahun terakhir, ternyata secara hukum bukan miliknya. Bahkan tidak ada nama Bayu di sertifikat tanah. Ibu Sartika yang mendengar penjelasan itu langsung menangis histeris di dalam mobil. Jadi kita mau tidur di mana malam ini, Bayu? Barang-barang ibu bagaimana? Emas ibu, baju-baju mahal ibu, semua di dalam. Teriaknya. Diva ikut meraung, memikirkan koleksi tas dan sepatunya yang tertinggal di kamar. Pak Asep menambahkan, untuk barang-barang pribadi seperti pakaian sehari-hari, Ibu Arumi berpesan akan dikirimkan lewat paket ke alamat yang Bapak tentukan nanti. Tapi aset berharga tidak boleh dibawa keluar. Sekarang, silakan Bapak pergi. Antrean di belakang sudah panjang. Di belakang taksi mereka, beberapa mobil penghuni lain mulai membunyikan klakson. Bayu merasa harga dirinya diinjak-injak hingga rata dengan aspal. Ia tidak punya pilihan lain. Dengan langkah gontai, ia kembali masuk ke dalam taksi. Ia tidak berani menatap mata sopir taksi yang kini memandangnya dengan curiga. Takut kalau Bayu juga tidak bisa membayar ongkos taksi. Ke hotel murah di pinggir kota saja, Pak, gumam Bayu lirih. Malam itu, Bayu, Ibu Sartika, dan Diva harus tidur berdesakan di satu kamar sempit di Hotel Melati yang pengap, dengan sisa uang receh terakhir yang ada di saku celana Diva. Bayu menatap langit-langit kamar yang berjamur, rasa bencinya pada Arumi semakin memuncak, namun rasa takut mulai merayap di hatinya. Arumi yang ia kenal bodoh, ternyata bisa menggigit dengan sangat mematikan. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah gorden kumuh Hotel Melati itu, tidak membawa kehangatan bagi Bayu. Ia terbangun dengan badan pegal linu karena harus tidur di sofa rusak, sementara ibu dan adiknya menguasai kasur. Bayu segera mandi, berusaha membersihkan diri sebaik mungkin meski tanpa sabun wajah mahal yang biasa ia pakai. Ia mengenakan kemeja kemarin yang sudah kusut dan berbau apek. Namun ia berusaha merapikannya agar tetap terlihat berwibawa. Hari ini ia punya misi penting. Ia harus ke kantor. Bayu yakin, meskipun Arumi menguasai rumah, Arumi tidak mungkin mengerti urusan perusahaan. Bayu adalah direktur utama. Semua operasional ada di tangannya. Ia akan menggunakan kekuasaannya di kantor untuk mencairkan dana darurat perusahaan, lalu menyewa pengacara hebat untuk melawan Arumi. Dengan langkah penuh percaya diri yang dipaksakan, Bayu meninggalkan ibu dan adiknya di hotel, berjanji akan menjemput mereka dengan mobil kantor dan uang tunai. Bayu tiba di gedung pencakar langit tempat kantor pusat perusahaan berada. Ia berjalan tegap melewati lobi. Namun, ada yang aneh pagi itu. Resepsionis yang biasanya menyapanya dengan senyum manis dan tundukan hormat, kini menunduk sibuk pura-pura membaca dokumen saat Bayu lewat. Satpam di dekat lift menatapnya dengan pandangan menyelidik, bukan pandangan hormat seperti biasa. Bayu mengabaikan perasaan tidak enak itu. Ia menempelkan kartu akses karyawannya di gerbang turnstile menuju lift. Lampu menyala merah. Akses ditolak. Sialan, umpat Bayu. Arumi benar-benar niat memblokir semuanya. Bayu tidak menyerah. Ia melompati gerbang kecil itu, mengabaikan teriakan satpam resepsionis. Ia berlari menuju lift yang kebetulan terbuka karena ada karyawan lain yang keluar. Bayu berhasil masuk dan menekan tombol lantai paling atas. Lantai direksi. Jantungnya berpacu cepat. Ia harus sampai di ruangannya, mengambil token bank, dan mentransfer uang sebelum Arumi sempat bertindak lebih jauh. Pintu lift terbuka di lantai eksekutif. Suasana hening. Semua staf yang melihat kedatangan Bayu langsung terdiam dan menunduk.
tidak ada yang berani menatap matanya. Bayu berjalan cepat menuju pintu ganda besar bertuliskan CEO Room. Tanpa mengetuk, ia mendorong pintu itu dengan kasar. "Keluar kalian semua, siapkan rapat darurat sekarang," teriak Bayu begitu masuk. Namun, ruangan itu tidak kosong. Dan yang duduk di kursi kebesaran Bayu bukanlah sekretarisnya, melainkan Pak Bagas. Pria parubaya yang selama ini Bayu kenal sebagai asisten pribadi keluarga Arumi yang pendiam itu, kini duduk dengan tenang di kursi kulit direktur, memutar-mutar pena mahal milik Bayu. Di sekeliling meja, berdiri 3 orang pria berjas rapi yang Bayu kenali sebagai tim audit eksternal dan pengacara perusahaan. "Apa-apaan ini? Bagas, lancang sekali kamu duduk di kursiku. Minggir, saya mau kerja," bentak Bayu sambil melangkah maju hendak mengusir Pak Bagas. Pak Bagas tidak beranjak sedikitpun. Ia menatap Bayu dengan tatapan dingin yang menusuk, seolah sedang melihat serangga pengganggu. "Selamat pagi, Saudara Bayu. Maaf, tapi Anda tidak punya hak lagi untuk memberi perintah di sini," ucap Pak Bagas tenang. "Jangan gila kamu. Saya direktur utama di sini. SK saya sah. Arumi tidak bisa memecat saya sembarangan," teriak Bayu, suaranya menggema di ruangan luas itu. Tiba-tiba, layar televisi besar di dinding yang biasanya digunakan untuk presentasi menyala. Wajah Arumi muncul di sana melalui sambungan panggilan video. Arumi terlihat segar dan cantik, mengenakan hijab berwarna pastel yang membuatnya tampak berwibawa, jauh berbeda dengan Arumi yang semalam. Ia sedang duduk di sebuah ruangan perpustakaan yang mewah. "Pagi, Mas Bayu. Wah, kamu terlihat berantakan sekali. Kemejamu kusut, apa tidak sempat disetrika?" sapa Arumi dengan nada santai yang menyebalkan. "Arumi, hentikan kegilaan ini, kembalikan aksesku. Kamu tidak tahu apa-apa soal bisnis. Perusahaan ini bisa hancur kalau bukan aku yang pegang," seru Bayu pada layar. Arumi tertawa kecil, tawa yang terdengar renyah namun mematikan. Mas, kamu terlalu percaya diri. Kamu lupa ya? Perusahaan ini berdiri 100% dengan modal dari ayahku. Kamu masuk sini cuma bawa badan dan ijazah sarjana pas-pasan. Selama ini, aku diam saja saat kamu menempatkan kroni-kronimu di posisi basah. Tapi, saat aku tahu kamu menyelewengkan dana perusahaan untuk membelikan apartemen dan tas mewah buat selingkuhanmu itu, aku tidak bisa diam lagi. Pak Bagas menyodorkan sebuah map tebal ke hadapan Bayu. "Ini adalah bukti audit forensik yang kami lakukan semalam suntuk. Ada aliran dana mencurigakan sebesar 5 miliar rupiah ke rekening atas nama Hana dan pembayaran kartu kredit pribadi Anda menggunakan kas operasional. Ini adalah tindak pidana penggelapan jabatan, Saudara Bayu." Kaki Bayu terasa lemas. Ia tidak menyangka Arumi sudah menyelidiki sejauh itu. Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan secara sirkuler pagi ini, lanjut Arumi dari layar, "Kamu resmi dipecat dengan tidak hormat dari posisi direktur utama dan seluruh jabatan di anak perusahaan. Tidak ada pesangon. Justru sebaliknya, tim hukumku sedang memproses gugatan perdata dan pidana. Kamu harus mengembalikan semua uang yang kamu curi, atau kamu akan membusuk di penjara." Tidak mungkin." Bayu tergagap. Wajahnya pucat pasi. Mimpinya untuk menjadi penguasa harta Arumi hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Pak Bagas berdiri, memberi kode pada 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar yang sudah menunggu di depan pintu. "Bawa dia keluar. Pastikan dia tidak membawa dokumen apapun dari ruangan ini. Dan foto dia saat diseret keluar, tempel di pos satpam depan sebagai daftar hitam orang yang dilarang masuk." Bayu hendak melawan, tapi tenaganya hilang entah kemana. Kedua petugas keamanan itu mencengkeram lengan Bayu di kiri dan kanan, menyeretnya keluar dari ruangan mewah yang dulu ia anggap sebagai kerajaannya. Bayu diseret melewati lorong kantor di hadapan puluhan karyawan yang kini menatapnya dengan pandangan jijik dan mencemooh. Beberapa dari mereka bahkan terang-terangan mengambil video dengan ponsel. "Arumi, tunggu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku suamimu." "Arumi," teriak Bayu putus asa, suaranya semakin menjauh seiring ia diseret menuju lift barang. Di layar monitor, Arumi menatap adegan itu tanpa ekspresi, lalu memutus sambungan video dengan satu ketukan jari yang ringan. Kantor itu kini telah kembali bersih dari parasit. Matahari sudah meninggi ketika Bayu keluar dari gedung perkantoran mewah itu dengan status sebagai pengangguran yang terhina. Bayu berjalan gontai menyusuri trotoar yang panas, mengabaikan tatapan orang-orang yang mungkin mengenalnya. Jas mahalnya kini terasa berat dan mencekik leher. Di dalam saku celananya, ponselnya terus bergetar. Lusinan pesan dari tim legal perusahaan masuk ke emailnya, memberitahukan tentang tuntutan ganti rugi dan ancaman pidana. Namun,
Bayu tidak peduli lagi dengan notifikasi itu. Yang ada di pikirannya sekarang hanyalah bagaimana caranya bertahan hidup hari ini. Bayu teringat pada satu nama yang selama ini selalu menjadi tempat pelariannya. Satu-satunya orang yang ia yakini akan tetap memujanya meski dunia runtuh. Hana. Hana adalah wanita impian Bayu. Cantik, modis, dan terlihat sangat kaya. Bayu yakin Hana memiliki tabungan yang banyak. Mengingat selama ini Bayu sering memanjakannya dengan barang-barang mewah. Bayu bergegas kembali ke hotel melati tempat ibu dan adiknya menunggu. Dengan sisa uang tunai terakhir yang ia miliki, Bayu membawa Ibu Sartika dan Diva keluar dari hotel kumuh itu. Wajah Ibu Sartika tampak sembab karena kurang tidur, sementara Diva terus mengeluh tentang betapa gatalnya kasur hotel tadi malam. Kita mau kemana lagi, Bayu? Jangan bilang kita harus tidur di kolong jembatan. Ibu tidak sudi. Omel Ibu Sartika saat mereka berdiri di pinggir jalan menunggu taksi. Tenang Bu. Kita akan ke tempat Hana. Dia punya apartemen mewah di pusat kota. Dia pasti mau menampung kita sementara waktu. Hana itu wanita baik dan berkelas. Tidak seperti Arumi yang tega mengusir suami sendiri, jawab Bayu dengan penuh keyakinan. Mendengar nama Hana, wajah Ibu Sartika dan Diva sedikit cerah. Mereka membayangkan akan disambut di apartemen yang dingin, disuguhi makanan enak, dan bisa tidur di kasur empuk. Perjalanan menuju apartemen Hana terasa sangat lambat karena kemacetan ibu kota. Sepanjang jalan, Bayu terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa Hana adalah penyelamatnya. Bayu ingat betul betapa seringnya Hana berkata bahwa ia mencintai Bayu bukan karena hartanya, melainkan karena sosok Bayu yang gagah dan pemimpin. Sekarang adalah saat pembuktian kata-kata manis itu. Sesampainya di lobi apartemen Hana, Bayu meminta resepsionis untuk menghubungi unit Hana. Tidak lama kemudian, Hana turun menemui mereka di lobi. Wanita itu mengenakan pakaian rumah yang santai namun tetap terlihat modis. Wajahnya yang cantik tampak sedikit terkejut melihat Bayu datang bersama ibu dan adiknya, lengkap dengan beberapa tas jinjing berisi pakaian kusut. Sayang, kamu kok kesini tidak bilang-bilang? Dan, kenapa bawa rombongan begini? Tanya Hana dengan nada yang berusaha terdengar ramah, meski matanya menyiratkan ketidaksukaan melihat penampilan Ibu Sartika yang berantakan. Bayu langsung memeluk Hana erat, seolah mencari kekuatan. Hana, aku sedang ada masalah besar. Arumi, wanita gila itu memblokir semua akses keuanganku dan mengusir kami dari rumah. Tadi pagi aku juga dikudeta dari kantor. Sekarang kami tidak punya tempat tinggal. Aku mohon, izinkan kami tinggal di unitmu dulu ya sampai aku bisa mengurus gugatan hukum ke Arumi. Aku janji ini cuma sebentar. Hana melepaskan pelukan Bayu perlahan. Senyum di wajahnya memudar. Tunggu dulu. Maksud kamu sekarang tidak punya uang sama sekali? Nol? Dan kamu dipecat? Iya, tapi itu cuma sementara, Han. Asetku banyak. Cuma sedang dibekukan saja. Kamu kan tahu sendiri berapa banyak uang yang aku habiskan buat kamu selama ini. Sekarang giliran kamu bantu aku, ya? Bujuk Bayu. Hana tampak ragu. Ia melirik ke arah petugas keamanan lobi yang mulai memperhatikan mereka. Ibu Sartika yang tidak sabar langsung menyela. Sudah dong bicaranya, Hana. Kami ini capek sekali. Ayo ajak kami naik. Ibu mau mandi air hangat dan pesan makanan enak. Kepala ibu pusing sekali gara-gara si Arumi kampungan itu. Dengan berat hati dan wajah masam, Hana akhirnya mengangguk. Ya sudah, ayo naik. Tapi jangan berisik ya, tetangga di sini sensitif. Mereka pun naik ke unit apartemen Hana. Namun, begitu pintu dibuka, bayangan Ibu Sartika tentang kemewahan sedikit terganggu. Apartemen itu memang bagus, tapi terlihat sangat berantakan. Banyak kotak makanan bekas berserakan di meja, dan ada tumpukan surat tagihan di atas rak sepatu yang sempat dilirik oleh Bayu. Namun, Bayu menepis rasa curiganya. Mungkin Hana hanya sedang sibuk dan tidak sempat beres-beres. Mereka duduk di ruang tamu yang sempit. Diva langsung menyalakan televisi besar di ruangan itu tanpa izin, sementara Ibu Sartika mulai mengeluh haus. Hana mengambilkan air mineral gelas kemasan, bukan air dingin dari kulkas canggih seperti harapan Ibu Sartika. Hana, sebenarnya aku juga butuh bantuan dana tunai, ucap Bayu setelah meminum airnya. Aku butuh uang buat bayar pengacara handal. Kamu masih simpan kan tas-tas branded yang aku belikan bulan lalu? Itu kalau dijual lagi harganya masih tinggi. Bisa buat modal kita hidup beberapa bulan ke depan. Coba kamu ambilkan tas yang merek dari Paris itu. Wajah Hana berubah pucat pasi seketika. Ia memalingkan wajah, menghindari tatapan mata Bayu. Tas itu sedang di laundry. Belum diambil. Hana, ini darurat. Laundry tas mana yang lama sekali? Ya sudah,
perhiasan berlian yang aku kasih pas ulang tahunmu. Itu pasti ada kan? Mana? Sini aku jual sekarang, desak Bayu mulai tidak sabar. Situasi mendesak membuatnya tidak bisa lagi bersikap manis dan basa-basi. Hana mundur selangkah, terlihat panik. Itu juga tidak ada. Maksudmu tidak ada bagaimana? Bayu berdiri, suaranya meninggi. Hana, jangan main-main. Aku sudah habis miliaran buat kamu. Sekarang aku minta sedikit saja dari barang yang aku kasih. Masa tidak ada? Hana tiba-tiba meledak. Ia berteriak balik dengan suara melengking. Tidak ada ya tidak ada. Semua tas itu sudah aku jual dari lama buat bayar utang judiku. Dan perhiasan itu juga sudah aku gadai dan tidak bisa ditebus. Puas kamu? Ruangan itu mendadak hening. Bayu, Ibu Sartika, dan Diva ternganga. Apa? Kamu jual? Buat judi? Tapi, kamu kan bilang kamu anak pengusaha kaya? Kamu bilang apartemen ini milikmu sendiri? Tanya Bayu terbata-bata, otaknya berusaha mencerna kenyataan pahit ini. Hana tertawa sinis, tawa yang terdengar sumbang. Pengusaha kaya dari mana? Orang tuaku itu cuma penjual bakso di kampung. Aku ke kota ini buat cari mangsa laki-laki bodoh kayak kamu yang bisa membiayai gaya hidupku. Aku pikir kamu itu tambang emas abadi, makanya aku mau sama kamu. Kalau tahu kamu bakal jatuh miskin dan diusir istri sahmu secepat ini, aku tidak akan sudi meladeni kamu. Apartemen ini juga bukan punyaku. Ini sewa, dan aku sudah nunggak bayar 3 bulan. Ibu Sartika yang mendengar itu langsung berdiri dan menjambak rambut Hana. Dasar perempuan penipu. Wanita murahan. Kembalikan uang anak saya. Dasar pelakor tidak tahu diri. Keributan pecah di ruang tamu sempit itu. Diva ikut menjerit-jerit memaki Hana. Bayu hanya berdiri mematung, hancur lebur. Wanita, berkelas, yang ia banggakan di depan Arumi ternyata hanyalah seorang penipu ulung yang lebih miskin darinya. Ilusi tentang kelas yang selama ini ia kejar ternyata palsu. Belum sempat keributan itu mereda, pintu apartemen digedor keras dari luar. Buka! Kami dari manajemen gedung. Terdengar teriakan tegas dari balik pintu. Hana melepaskan diri dari jambakan Ibu Sartika dan membuka pintu dengan wajah ketakutan. 2 orang petugas keamanan gedung dan seorang pria berjas rapi berdiri di sana. Pria berjas itu memegang dokumen penyegelan. Ibu Hana, kami sudah memberikan peringatan berkali-kali. Karena Anda tidak melunasi tunggakan sewa selama 3 bulan, dan pemilik unit ini sudah memutuskan kontrak sepihak, hari ini juga Anda harus mengosongkan unit ini. Kami beri waktu 1 jam untuk berkemas. Atau barang-barang Anda akan kami keluarkan paksa, kata pria itu tegas. Hana menangis histeris, memohon-mohon agar diberi waktu. Tapi petugas itu tidak peduli. Dan siapa orang-orang ini? Tanya petugas itu menunjuk Bayu dan keluarganya. Tamu ilegal dilarang menginap di sini. Kalian juga harus keluar sekarang. Bayu merasa dunianya gelap gulita. Diusir 2 kali dalam waktu 24 jam. Dengan langkah berat yang serasa menyeret beban bertonton, Bayu menyeret koper ibunya keluar dari unit apartemen itu, diiringi teriakan dan tangisan Hana yang sedang mengemasi baju-bajunya dengan panik. Mereka kembali berdiri di trotoar panas di depan apartemen, kali ini tanpa harapan, tanpa tujuan, dan tanpa uang sepeser pun. Bayu menatap gedung tinggi itu dengan tatapan kosong. Ia telah menukar berlian sesungguhnya di rumah demi sebuah batu kerikil yang ia kira permata. Dan kini, batu kerikil itu pun menendangnya keluar. Matahari sore terasa menyengat kulit. Seolah alam semesta pun turut menghukum Bayu dan keluarganya. Mereka duduk termenung di sebuah halte bus yang sepi, tak jauh dari apartemen tempat mereka diusir tadi. Perut mereka mulai berbunyi, rasa lapar yang nyata mulai menyerang. Bayu memegang kepalanya yang pening. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Uang di saku benar-benar habis, bahkan untuk membeli air mineral gelas pun tidak cukup. Diva sudah berhenti menangis dan kini hanya menatap kosong ke jalanan. Riasan wajahnya luntur dan membuatnya terlihat menyedihkan. Ibu Sartika tiba-tiba menepuk paha Bayu dengan keras, membuat Bayu terlonjak kaget. Bayu, ibu ingat sesuatu. Seru Ibu Sartika dengan mata berbinar, seolah baru saja menemukan harta karun. Apalagi, Bu? Jangan aneh-aneh deh. Kita sudah tidak punya apa-apa, jawab Bayu lemas. Tidak, kita masih punya. Kamu ingat kalung emas dan gelang berlian yang dipakai Arumi waktu acara lamaran dulu? Yang kemudian dia berikan ke ibu waktu ulang tahun ibu tahun lalu? Itu kan ibu simpan di dalam tas tangan ibu yang ini. Ibu tidak pernah melepaskan tas ini karena takut dicuri pembantu. Itu emas asli, Bayu. Harganya pasti ratusan juta. Seru Ibu Sartika penuh semangat.
Tangan keriputnya dengan gemetar membuka resleting tas kulitnya yang mulai mengelupas, merogoh ke bagian paling dalam. Bayu ikut menegakkan punggungnya. Ia ingat perhiasan itu. Satu set perhiasan emas bertahta berlian yang sangat mewah. Dulu Arumi memberikannya kepada Ibu Sartika sambil tersenyum manis. Berkata bahwa itu hadiah bakti menantu kepada mertua. Kalau dijual, harganya pasti cukup untuk menyewa rumah kontrakan yang layak selama setahun dan modal usaha kecil-kecilan. Benar ada, Bu? Coba lihat. Desak Bayu. Ibu Sartika mengeluarkan sebuah kotak bludru merah yang sedikit kusam. Ia membukanya perlahan. Kilauan emas dan berlian di dalamnya seolah mengejek kemiskinan mereka saat itu. Masih lengkap. Kalung, gelang, cincin. Ada surat-suratnya juga terselip di bawah bantalannya. Alhamdulillah, kita selamat, Bayu. Kita kaya lagi. Teriak Ibu Sartika girang. Diva langsung ikut nimbrung. Matanya kembali berbinar rakus. Wah, kalau laku, Diva mau beli HP baru ya Bu? HP Diva yang sekarang sudah retak layarnya. Jangan mimpi dulu. Kita jual dulu ini. Ayo, kita cari toko emas paling besar di daerah ini. Barang sekelas ini tidak bisa dijual di toko pinggir jalan, harus toko Bonafide, kata Bayu, semangat hidupnya kembali menyala. Mereka berjalan kaki cukup jauh, menahan lapar dan haus, demi menuju sebuah pusat perbelanjaan besar yang terlihat di ujung jalan. Bayu ingat di sana ada toko perhiasan langganan orang-orang kaya. Dengan langkah yang dipaksa tegap, mereka memasuki mal mewah itu. Penampilan mereka yang lusuh dan berkeringat membuat satpam mal menatap curiga. Namun Bayu membusungkan dada, merasa memiliki tiket berupa perhiasan mahal di tas ibunya. Mereka masuk ke sebuah toko perhiasan yang sangat megah. Etalasenya penuh dengan kilauan emas. Ibu Sartika langsung meletakkan kotak bludru merah itu di atas meja kaca dengan gaya angkuh. Sifat aslinya kembali muncul begitu merasa memegang uang. Mbak, saya mau jual ini. Tolong ditaksir harganya yang tinggi ya. Ini barang koleksi pribadi, bukan barang pasaran, kata Ibu Sartika pada pelayan toko. Pelayan toko itu mengenakan sarung tangan putih dan membuka kotak tersebut. Matanya sedikit membelalak melihat kualitas berlian di dalamnya. Sebentar ya Bu, saya panggilkan manajer penaksir kami. Ini barang antik dan sangat mahal, kata pelayan itu sopan. Bayu, Ibu Sartika, dan Diva saling berpandangan sambil tersenyum lebar. Mereka membayangkan tumpukan uang tunai yang akan segera mereka terima. Bayu sudah membayangkan akan makan steak enak malam ini dan tidur di hotel berbintang. Manajer toko, seorang pria parubaya berkacamata, keluar dari ruang belakang membawa alat pembesar khusus. Ia memeriksa perhiasan itu dengan sangat teliti, melihat setiap ukiran dan kode kecil yang tertera di balik liontin kalung tersebut. Kemudian, manajer itu memeriksa surat-surat yang diserahkan Ibu Sartika. Dahinya berkerut dalam. Ia mengetikkan sesuatu di komputernya, lalu menatap layar dengan serius. Suasana hening yang menegangkan mulai terasa. Bayu mulai gelisah melihat ekspresi manajer itu yang berubah dari ramah menjadi dingin. Bagaimana, Pak? Berapa harganya? 500 juta? Atau lebih? Tanya Ibu Sartika tidak sabar. Manajer itu melepaskan kacamata pembesarnya dan menatap Ibu Sartika tajam. Maaf, Ibu dapat barang ini dari mana? Tanyanya dengan nada menginterogasi. Loh, kok tanya begitu? Ya itu punya saya. Hadiah dari menantu saya. Kenapa? Asli kan? Tantang Ibu Sartika. Barangnya memang asli, Bu. Emas 24 karat dan berlian Eropa kualitas terbaik. Tapi, ada masalah besar di sini, kata manajer itu sambil menunjuk layar komputernya. Saat saya masukkan nomor seri perhiasan ini ke sistem database perhiasan nasional, muncul peringatan merah. Perhiasan ini terdaftar sebagai aset inventaris galeri. Apa maksudnya? Bayu menyela dengan bingung. Manajer itu menjelaskan dengan suara tegas yang terdengar seperti vonis hakim. Perhiasan ini bukan hak milik perorangan. Ini adalah aset milik Galeri Warisan Larasati, sebuah yayasan museum milik keluarga Ibu Arumi. Di dalam surat yang Ibu pegang ini, kalau Ibu baca teliti di bagian bawah, tertulis berita acara peminjaman aset. Jadi, status perhiasan ini dipinjamkan kepada Ibu Sartika untuk dipakai seumur hidup, tapi hak miliknya tetap pada yayasan. Tidak boleh dipindah tangankan, apalagi diperjualbelikan. Ibu Sartika memucat. Tangannya gemetar hebat. Tapi Arumi bilangnya ini hadiah. Dia tidak bilang ini pinjaman. Di mata hukum, dokumen tertulis yang berlaku, Bu. Dan lebih parah lagi, sistem kami terhubung langsung dengan kepolisian untuk barang-barang bernilai tinggi seperti ini. Ketika ada upaya penjualan aset yang ditandai,
tidak untuk dijual. Sistem otomatis mengirim notifikasi ke pemilik aset dan pihak berwajib sebagai dugaan penggelapan barang. Manajer itu menatap ke arah pintu toko. Saya sarankan Bapak dan Ibu segera mengembalikan barang ini ke pemiliknya sebelum polisi datang. Saya tidak bisa membelinya. Lutut Bayu terasa copot. Arumi benar-benar iblis berwajah malaikat. Dia sudah merencanakan ini sejak awal. Hadiah ulang tahun itu ternyata jebakan. Arumi tahu suatu hari nanti mereka akan serakah dan mencoba menjualnya, dan saat itulah jerat hukum akan bekerja. Arumi memberikan barang mewah bukan untuk memuliakan mertuanya, tapi untuk mengikat leher mereka dengan rantai hukum yang tak kasat mata. Ibu, cepat ambil. Seru Bayu panik. Ibu Sartika dengan panik menyambar kotak perhiasan itu dari meja kaca. Ayo lari. Lari sebelum polisi datang. Teriaknya histeris. Mereka bertiga berlari keluar dari toko emas itu seperti maling yang ketahuan. Orang-orang di dalam mal menatap mereka dengan heran. Mereka berlari menabrak beberapa pengunjung, tidak peduli lagi dengan rasa malu. Yang ada di pikiran mereka hanyalah ketakutan akan penjara. Napas mereka tersengal-sengal saat sampai di pintu keluar belakang mal. Jantung Bayu berdetak sangat kencang, rasanya mau meledak. Mereka bersembunyi di balik tempat sampah besar di area bongkar muat barang, menggigil ketakutan. Kita hampir saja masuk penjara, Bayu. Arumi jahat sekali, dia mau menjebak ibu. Isa Ibu Sartika sambil memeluk kotak perhiasan itu erat-erat. Ironisnya, mereka kini memegang perhiasan senilai ratusan juta rupiah di tangan, tapi benda itu sama sekali tidak berguna. Benda itu tidak bisa dimakan, tidak bisa dijual, dan hanya menjadi beban yang menakutkan. Jika mereka membuangnya, mereka rugi. Jika mereka menyimpannya, mereka bisa ditangkap kapan saja jika Arumi melaporkan kehilangan. Sekarang bagaimana? Kita tidak punya uang, tidak punya rumah, dan sekarang kita jadi buronan toko emas. Rengek Diva putus asa. Bayu merosot duduk di aspal yang kotor. Tatapannya kosong menatap langit sore yang mulai gelap. Ia menyadari satu hal mengerikan, Arumi tidak hanya ingin membuat mereka miskin. Arumi ingin membuat mereka gila. Setiap langkah yang mereka ambil untuk menyelamatkan diri ternyata sudah diprediksi dan dipatahkan oleh Arumi, bahkan sebelum mereka memulainya. Wanita yang dulu ia sebut Udik itu ternyata adalah pemain catur yang sangat kejam, dan Bayu hanyalah pion yang sudah terpojok di sudut papan, menunggu waktu untuk dimakan. Langit sore telah berganti menjadi senja yang kelabu, seolah mencerminkan nasib suram yang sedang menimpa Bayu dan keluarganya. Setelah insiden memalukan di toko perhiasan, di mana mereka nyaris ditangkap karena mencoba menjual aset pinjaman, mereka kini berjalan cepat menuju area parkir gedung perbelanjaan tersebut. Harapan terakhir mereka hanyalah satu unit mobil MPV mewah berwarna hitam yang dikendarai Diva tadi pagi. Mobil itu adalah satu-satunya benda yang masih bisa mereka gunakan untuk bergerak, tempat berlindung sementara dari kejamnya jalanan ibu kota. Napas mereka tersengal, keringat dingin membasahi punggung, bercampur dengan rasa takut yang masih menjalar di setiap inci tubuh mereka. Bayu memimpin di depan, langkahnya lebar dan gusar, sementara Ibu Sartika tertatih-tatih di belakang sambil memegangi dadanya yang sesak, dan Diva terus menggerutu sambil menyeret kakinya yang lecet karena memakai sepatu hak tinggi seharian. Sesampainya di mobil, mereka langsung masuk dan mengunci pintu rapat-rapat, seolah ada monster tak kasat mata yang mengejar mereka. Helaan napas lega terdengar serempak memenuhi kabin mobil yang beraroma kulit mewah itu. Setidaknya di sini mereka aman. Setidaknya di sini ada pendingin udara yang bisa mendinginkan kepala mereka yang nyaris meledak. Bayu duduk di kursi pengemudi, menyandarkan kepalanya ke setir selama beberapa menit, mencoba menata kembali logikanya yang berantakan. Ia tidak tahu harus kemana lagi. Rumah disita, hotel diusir, rumah selingkuhan disegel, dan upaya mencari uang lewat perhiasan gagal total. Pilihan mereka semakin sempit, menyusut hingga ke titik nadir. Kita harus pergi dari kota ini sekarang juga, ucap Bayu tiba-tiba, memecah keheningan. Suaranya serak dan putus asa. Arumi punya mata-mata di mana-mana di kota ini. Dia memblokir semua akses kita. Kalau kita tetap di sini, kita akan mati kelaparan atau masuk penjara karena jebakan-jebakan dia yang lain. Kita pulang ke kampung halaman bapak di desa. Di sana masih ada rumah tua kerabat jauh yang kosong. Kita bisa menumpang di sana sementara waktu sampai aku bisa menyusun rencana balasan. Ibu Sartika langsung protes. Matanya melotot tidak percaya. Pulang ke desa? Maksudmu kita jadi gembel di kampung? Ibu malu, Bayu. Apa kata orang-orang nanti? Nyonya Sartika yang anaknya direktur di kota, pulang-pulang naik mobil tapi tidak bawa uang sepeser pun? Ibu tidak mau. Bu, tolong mengerti kondisi kita. Bentak Bayu, kesabarannya sudah habis. Kita tidak punya pilihan. Ibu mau tidur di trotoar malam ini?
Atau mau ditangkap polisi karena pegang perhiasan itu? Ini darurat. Kita jual mobil ini nanti di kota sebelah. Uangnya bisa kita pakai buat modal hidup baru di tempat yang Arumi tidak tahu. Mendengar rencana menjual mobil, Diva sedikit tertarik meskipun wajahnya masam. Ya sudah, ayo jalan. Aku juga sudah lapar banget. Nanti kita berhenti di rest area tol ya. Aku mau makan enak. Bayu hanya mendengus. Tidak berani bilang bahwa mereka tidak punya uang untuk bayar tol, apalagi makan. Ia berencana menerobos gerbang tol atau mencari jalan tikus, yang penting keluar dari jangkauan Arumi dulu. Bayu menyalakan mesin mobil. Suara derum halus mesin mobil mewah itu memberikan sedikit rasa percaya diri. Bayu menginjak pedal gas, membawa mobil itu keluar dari area parkir, membelah kemacetan sore menuju jalan bebas hambatan. Langit semakin gelap ketika mereka memasuki jalan tol lingkar luar. Bayu memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, ingin segera menjauh dari kota yang telah memberinya mimpi buruk. Di dalam mobil, suasana hening. Ibu Sartika tertidur karena kelelahan, sementara Diva sibuk melihat-lihat foto lama di ponselnya, meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam 24 jam. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat mobil melaju di lajur kanan dengan kecepatan 100 km per jam, tiba-tiba panel instrumen di dashboard berkedip-kedip aneh. Layar navigasi yang biasanya menampilkan peta, tiba-tiba berubah menjadi layar hitam dengan tulisan merah menyala. Sistem lockdown initiated, unauthorized user. Bayu mengernyitkan dahi. Apa ini? Kenapa layarnya begini? Gumamnya panik. Detik berikutnya, setir mobil terasa berat, sangat berat, seolah fungsi power steeringnya dimatikan mendadak. AC mobil yang tadinya sejuk tiba-tiba mati, digantikan oleh hembusan angin panas dari ventilasi. Dan yang paling mengerikan, mesin mobil mulai kehilangan tenaga. Injakan kaki Bayu pada pedal gas tidak direspon sama sekali. Mobil itu melambat dengan sendirinya, seolah ada tangan raksasa yang menahannya dari belakang. Bayu, kenapa mobilnya melambat? Itu di belakang banyak truk. Awas ditabrak. Jerit Diva yang sadar ada sesuatu yang tidak beres. Klakson truk tronton dan bus malam bersahutan di belakang mereka, memekakan telinga. Bayu membanting setir sekuat tenaga ke arah bahu jalan dengan keringat bercucuran. Ia berusaha mengendalikan mobil yang sistem elektroniknya mati total itu. Dengan sisa momentum laju kendaraan, Bayu berhasil menepikan mobil ke bahu jalan yang sempit tepat sebelum mesinnya benar-benar mati total. Mobil itu berhenti mendadak, menyentak tubuh mereka ke depan. Sialan, rusak apanya lagi ini? Mobil ini baru servis bulan lalu. Teriak Bayu memukul setir dengan frustrasi. Ia mencoba menekan tombol start, tapi tidak ada respon. Mobil itu mati total, seperti onggokan besi tua yang tidak berguna. Lampu kabin pun tidak menyala. Mereka terjebak di pinggir jalan tol yang gelap, diapit oleh pagar pembatas beton dan arus lalu lintas yang melaju kencang dan mengerikan. Diva mulai menangis ketakutan. Mas Bayu, aku takut. Di sini gelap, banyak truk besar lewat. Nanti kalau kita ditabrak bagaimana? Ibu Sartika terbangun kaget dan langsung panik melihat kondisi gelap gulita di dalam mobil. Suhu di dalam kabin mulai meningkat drastis karena tidak ada AC, membuat mereka merasa seperti dipanggang hidup-hidup. Bayu keluar dari mobil, mencoba membuka kap mesin meskipun ia tidak tahu apa-apa soal mesin. Asap tipis keluar dari sana, bukan karena overheat mesin, tapi karena sistem kelistrikan yang diputus paksa. Saat Bayu sedang kebingungan di pinggir jalan, sebuah cahaya oranye berputar-putar terlihat mendekat dari kejauhan. Sebuah truk derek besar berwarna kuning melambat dan berhenti tepat di depan mobil mereka. Bayu menghela napas lega. Syukurlah, bantuan datang. Ia mengira petugas jalan tol melihat mereka lewat kamera pengawas. Bayu melambaikan tangan pada petugas derek yang turun. Pak, syukurlah Bapak datang. Tolong derek kami ke bengkel terdekat atau pintu keluar tol. Mobilnya tiba-tiba mati total, kata Bayu memelas. Dua orang petugas berseragam oranye itu tidak tersenyum. Salah satu dari mereka memegang sebuah papan jalan digital. Maaf Pak, kami bukan derek jalan tol biasa. Kami dari pihak leasing rekanan perusahaan Larasati Group. Kami mendapat perintah penarikan unit kendaraan ini, karena statusnya telah dibatalkan oleh pemilik perusahaan. Lutut Bayu kembali lemas. Tidak mungkin. Ini juga? Petugas itu mengangguk tegas. Benar, Pak. Sistem mobil ini dimatikan jarak jauh via satelit, karena dilaporkan sebagai penggelapan aset perusahaan. Silakan Bapak dan keluarga turun sekarang juga, dan keluarkan barang-barang pribadi. Kami harus membawa mobil ini sekarang. Tapi Pak, ini jalan tol. Di mana hati nurani Bapak? Kami mau pergi kemana kalau Bapak ambil mobilnya di sini?
Protes Ibu Sartika yang sudah turun dari mobil dengan wajah sembab. Kami hanya menjalankan tugas. Bu, silakan segera, atau kami terpaksa menderek mobil ini beserta isinya, jawab petugas itu dingin tanpa emosi. Dengan perasaan hancur lebur yang tak terlukiskan, Bayu, Ibu Sartika, dan Diva mengeluarkan koper-koper mereka dari bagasi. Mereka berdiri berhimpitan di bahu jalan yang berdebu, diterpa angin kencang dari kendaraan yang lewat. Truk derek itu dengan cekatan mengaitkan mobil MPV mewah itu dan menariknya pergi, meninggalkan mereka bertiga yang terbatuk-batuk terkena asap knalpot. Kini mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi selain pakaian yang melekat di badan dan koper berisi baju bekas. Saat mereka sedang meratapi nasib di pinggir jalan tol yang bising itu, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap melaju pelan di lajur kiri. Mobil itu sangat mencolok di antara truk-truk besar. Bentuknya elegan, panjang, dan memancarkan aura kekayaan yang luar biasa. Mobil itu melambat saat mendekati posisi Bayu berdiri, lalu berhenti sejenak. Kaca jendela belakang mobil itu turun perlahan secara otomatis, menampilkan sosok wanita yang duduk di dalamnya dengan anggun. Itu Arumi. Arumi terlihat sangat cantik malam itu. Wajahnya bersinar di bawah lampu baca mobil yang hangat, kontras dengan kegelapan di luar. Ia mengenakan hijab sutra berwarna navy yang senada dengan bajunya. Ia menatap Bayu, Ibu Sartika, dan Diva yang kucel, berkeringat, dan penuh debu dengan tatapan datar. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya rasa kasihan yang merendahkan. Bayu menatap istrinya, atau mantan istrinya itu, dengan mulut ternganga. Ia ingin berteriak marah, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Arumi, tolong kami. Ibu tidak kuat berdiri, lirih Ibu Sartika. Harga dirinya runtuh ketika melihat kenyamanan di dalam mobil Arumi. Arumi tidak membukakan pintu. Ia tidak menawarkan tumpangan. Ia hanya mengambil sesuatu dari dashboard sampingnya. Sebuah bungkusan plastik bening berisi 3 buah masker medis. Arumi melemparkan bungkusan itu keluar jendela. Bungkusan itu jatuh tepat di dekat kaki Bayu yang bersepatu kotor. Pakai ini. Udara di luar sini sangat kotor, banyak debu dan polusi. Tidak bagus untuk kulit kalian yang katanya berkelas itu, ucap Arumi dengan nada tenang namun menusuk tajam ke ulu hati. Kasihan kalau nanti wajah kalian jerawatan saat jadi gelandangan. Setelah mengucapkan kalimat itu, Arumi menekan tombol, dan kaca jendela mobil mewah itu kembali naik perlahan, menutup akses mereka terhadap dunia Arumi yang nyaman. Mobil sedan itu pun melaju perlahan, meninggalkan mereka yang mematung di pinggir jalan tol. Bayu memungut masker itu dengan tangan gemetar. Ia meremasnya kuat-kuat. Penghinaan ini jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun. Arumi tidak membunuh mereka. Tapi Arumi memastikan mereka merasakan betapa hinanya hidup tanpa fasilitas yang selama ini ia berikan. Malam itu, di pinggir jalan tol yang keras dan dingin, Bayu akhirnya menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi segenggam pasir, dan kini pasir itu pun telah tertiup angin. Setelah malam jahanam di pinggir jalan tol, Bayu dan keluarganya akhirnya berhasil kembali ke kota dengan menumpang bak terbuka sebuah truk pengangkut sayur yang kebetulan lewat. Mereka diturunkan di pasar induk dini hari, dengan tubuh remuk redam dan bau badan yang menyengat. Bayu menggunakan sisa tenaga terakhirnya untuk menggadaikan anting emas kecil milik Diva, satu-satunya perhiasan remeh yang luput dari penyitaan karena Diva sedang memakainya, ke sebuah pegadaian pinggir jalan yang buka 24 jam. Uang yang didapat sangat sedikit, hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar kos petak sempit di gang kumuh selama seminggu dan membeli sedikit makanan. Namun, kemiskinan dan penderitaan itu justru memicu ide gila di kepala Bayu. Rasa dendamnya kepada Arumi sudah membubung tinggi menutupi akal sehatnya. Bayu merasa ia adalah korban. Ia merasa Arumi telah bertindak sewenang-wenang dan kejam. Ia yakin, jika ia menceritakan kisah sedihnya kepada publik, masyarakat akan bersimpati padanya dan menghujat Arumi. Bayu masih percaya bahwa ia punya pesona. Ia masih ingat nomor telepon seorang teman lamanya yang bekerja sebagai wartawan di sebuah media online pencari sensasi. Bayu menghubungi temannya itu dengan meminjam ponsel pemilik kos. Dengan kemampuan manipulasi yang masih tersisa, Bayu mengarang cerita bahwa ia, seorang suami yang sakit-sakitan, dan ibunya yang tua renta, telah diusir paksa oleh istri yang durhaka dan gila harta. Temannya yang haus berita sensasional langsung menyambar umpan itu. Berita tentang pengusaha wanita kejam telantarkan suami dan mertua, pasti akan viral. Mereka sepakat menggelar konferensi pers sederhana di sebuah balai warga tak jauh dari kos-kosan Bayu siang itu juga. Siang harinya, beberapa wartawan media hiburan dan blogger lokal berkumpul. Bayu, Ibu Sartika, dan Diva duduk di depan meja lipat dengan wajah yang sengaja dibuat semenyedihkan mungkin. Mereka tidak mandi, membiarkan baju lusuh mereka menjadi properti drama. Bayu memulai aktingnya.
Ia menangis terseduh-seduh di depan mikrofon, menceritakan betapa ia telah bekerja keras membangun perusahaan, namun Arumi dengan licik merebut semuanya dan membuang mereka ke jalanan. Saya tidak minta harta, saudara-saudara. Saya hanya minta keadilan. Istri saya, Arumi, telah dibutakan oleh kekayaan. Dia lupa siapa yang membimbingnya selama ini. Dia tega melihat ibu saya yang sudah tua tidur di jalanan tanpa makan, ucap Bayu sambil memeluk ibunya yang juga pura-pura pingsan. Diva ikut menyeka air mata buaya di sebelahnya. Kamera wartawan terus memotret momen dramatis itu. Para wartawan mulai berbisik-bisik simpati, mengutuk sosok istri yang diceritakan Bayu. Kalian harus tahu, Arumi itu wanita yang manipulatif. Dia berselingkuh dengan pengacaranya sendiri untuk menyingkirkan saya. Seru Bayu lantang, menambahkan bumbu fitnah yang keji. Namun, tepat saat Bayu merasa di atas angin, sebuah keanehan terjadi. Layar proyektor putih di belakang Bayu, yang seharusnya mati, tiba-tiba menyala sendiri. Suara dengung statis terdengar keras dari pengeras suara, membuat semua orang menutup telinga. Para wartawan kaget dan mengarahkan kamera mereka ke layar tersebut. Bayu menoleh ke belakang dengan bingung. Di layar itu, muncul sebuah video dengan kualitas gambar sangat jernih. Itu adalah rekaman CCTV. Tanggal yang tertera adalah 2 hari yang lalu, di ruang keluarga rumah mewah mereka. Dalam video itu, terlihat jelas Bayu sedang duduk santai dengan kaki di atas meja, sementara Ibu Sartika sedang membentak-bentak Arumi yang sedang mengepel lantai. Suaranya terdengar jernih. "Heh, Arumi. Mengepel yang bersih dong. Dasar wanita udik, kerjaan begini saja tidak becus. Untung anak saya mau menikahi kamu." Suara Ibu Sartika di video itu terdengar sangat kejam. Lalu muncul adegan lain, Bayu yang sedang menelepon Hana dengan mesra, "Tenang sayang, uang perusahaan sudah aku transfer ke rekeningmu. Biar si bodoh Arumi itu makan nasi kecap saja di rumah." Wajah Bayu pucat pasi. Wartawan mulai riuh. Simpati mereka berubah menjadi kebingungan. Video berganti lagi, kali ini menampilkan dokumen legal perusahaan. Terpampang jelas akta pendirian perusahaan raksasa tempat Bayu bekerja. Nama pemilik saham tunggal tertulis besar-besar, Arumi Larasati, pemilik Larasati Group. Gumam kaget terdengar dari para wartawan. Larasati Group? Itu kan perusahaan konglomerat terbesar di negara ini. Salah satu wartawan berteriak. Jadi istrinya itu pemilik aslinya? Dan suaminya cuma benalu? Video di layar berlanjut dengan narasi teks yang berjalan cepat, membeberkan bukti-bukti penggelapan dana yang dilakukan Bayu, bukti pembelian barang mewah untuk selingkuhan, hingga rekaman suara Bayu di restoran saat ia merencanakan perceraian setelah menguras harta Arumi. Semua kebohongan Bayu ditelanjangi di depan umum dalam hitungan menit. Serangan balik ini begitu telak dan tak terbantahkan. Salah satu wartawan senior berdiri dan menunjuk muka Bayu. "Pak Bayu, Anda bilang Anda yang membangun perusahaan? Anda bilang istri Anda yang jahat? Ini buktinya Anda yang selingkuh dan mencuri uang istri. Anda penipu." Bayu tergagap, keringat dingin mengucur deras. "Bukan. Itu videonya editan. Itu rekayasa AI. Jangan percaya." Teriak Bayu panik, mencoba membela diri. Tapi tidak ada yang percaya. Wartawan kini merangsek maju bukan untuk mewawancarai, tapi untuk mencecar dengan pertanyaan menghakimi. Lampu kilat kamera yang tadinya terasa hangat kini terasa seperti kilatan petir yang menyambar-nyambar wajahnya. Ibu Sartika yang melihat situasi berbalik langsung menutup wajahnya dengan kerudung, tidak kuat menahan malu. Diva bersembunyi di bawah meja. Bayu terpojok ke dinding. Ia melihat ke arah layar proyektor lagi. Video itu berakhir, dan muncul satu wajah di sana. Wajah Arumi yang sedang duduk di kursi direktur utamanya yang megah. Arumi menatap lurus ke kamera, seolah menatap langsung ke mata Bayu di ruangan itu. "Silakan nikmati panggung sandiwaramu yang terakhir, Mas Bayu. Sekarang seluruh Indonesia tahu siapa parasit yang sebenarnya," ucap Arumi dari layar video itu dengan senyum dingin. Siaran itu ternyata disiarkan langsung juga ke berbagai kanal media sosial, dan komentar netizen sudah membanjir dengan hujatan untuk Bayu dan keluarganya. Identitas Arumi yang selama ini disembunyikan sebagai wanita sederhana kini terungkap sebagai crazy rich yang sesungguhnya. Publik tercengang mengetahui bahwa wanita yang selama ini dihina suaminya sebagai wanita udik adalah putri tunggal keluarga Larasati yang legendaris, pemilik separuh gedung di pusat kota. Bayu merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya, dan kali ini runtuh menimbunnya hidup-hidup. Ia tidak hanya miskin, tapi kini ia adalah musuh publik. Nama baiknya hancur lebur. Wajahnya terpampang sebagai simbol suami tidak tahu diri. Tidak akan ada perusahaan yang mau mempekerjakannya, tidak akan ada tetangga yang mau menerimanya. Bayu merosot di lantai,
dikelilingi wartawan yang terus mencemooh. Ia menyadari satu hal yang terlambat, Arumi tidak pernah menjadi wanita bodoh. Arumi adalah raksasa tidur yang baru saja ia bangunkan, dan kini raksasa itu telah menginjaknya hingga hancur tak bersisa. Suasana di kawasan rumah kontrakan peta itu terasa begitu pengap dan menyesakkan dada, seolah udara di sana enggan bersahabat dengan siapapun yang menghuninya. Bau got yang menyengat bercampur dengan aroma masakan tetangga yang menyusup masuk melalui celah-celah ventilasi kayu yang sudah lapuk. Di dalam kamar sempit berukuran 3x3 meter itu, Bayu duduk termenung di sudut ruangan dengan lutut menekuk ke dada. Tatapan matanya kosong, menatap dinding yang catnya sudah mengelupas di sana-sini, menampilkan bata merah yang lembab. Sudah 3 hari berlalu sejak konferensi pers yang menjadi bencana besar itu. Bukannya mendapatkan simpati publik, Bayu dan keluarganya justru menjadi bulan-bulanan masyarakat satu negara. Wajah mereka kini dikenal sebagai simbol ketamakan dan kebodohan. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima lamaran kerja Bayu, bahkan untuk posisi terendah sekalipun. Setiap kali ia melamar, HRD perusahaan hanya akan menatapnya dengan pandangan sinis lalu mengusirnya halus. Atau lebih parah lagi, terang-terangan menertawakannya. Di sisi lain ruangan, Ibu Sartika terbaring lemah di atas kasur tipis yang mereka sewa bersama kamar itu. Wajahnya yang dulu selalu dipoles makeup tebal kini terlihat tua dan keriput. Ia terus meracau menyalahkan keadaan, menyalahkan Arumi, dan terkadang menyalahkan Bayu karena dianggap tidak becus mengurus harta istri. Diva, yang duduk di dekat pintu, tampak sibuk menggaruk kakinya yang mulai bentol-bentol digigit nyamuk. Gadis yang dulu selalu tampil modis itu, kini mengenakan kaos oblong lusuh yang warnanya sudah pudar. Rambutnya lepek karena sampo mahal yang biasa ia pakai sudah habis, dan mereka tidak mampu membelinya lagi. Ketegangan di antara mereka bertiga sangat nyata, seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Uang hasil gadai anting Diva sudah menipis, hanya cukup untuk makan nasi bungkus 1 kali sehari selama 2 hari ke depan. Setelah itu, mereka benar-benar tidak tahu harus memakan apa. Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang pelan namun mendesak terdengar. Bayu tersentak kaget. Ia ketakutan setengah mati, mengira itu adalah pemilik kontrakan yang menagih uang sewa, atau mungkin wartawan yang masih ingin memburu berita sensasional. Bayu memberi isyarat pada Diva untuk diam. Ia mengintip melalui celah jendela yang tertutup koran bekas. Di luar sana, berdiri sosok wanita yang sangat ia kenal, namun penampilannya sungguh berbeda. Itu Hana. Wanita yang dulu selalu wangi dan glamor itu kini terlihat kacau. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang jelas, rambutnya diikat asal-asalan, dan ia mengenakan jaket hoodie besar yang menutupi sebagian wajahnya. Hana celingukan ke kiri dan kanan dengan gelisah, seolah sedang dikejar hantu. Bayu membuka pintu sedikit. "Hana, mau apa kamu kesini?" bisik Bayu dengan nada curiga. Rasa cintanya pada wanita itu sudah hilang, berganti dengan rasa jijik karena tahu Hana hanyalah penipu. Namun, Hana langsung menyerobot masuk tanpa permisi dan segera menutup pintu rapat-rapat, lalu menguncinya. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi dahinya. "Bayu, tolong aku. Kamu harus tolong aku kali ini saja," ucap Hana dengan suara bergetar hebat. Ia mencengkeram lengan Bayu dengan kuku-kukunya yang panjang namun kotor. "Tolong apa lagi? Kamu lihat kami? Kami sudah hancur. Hana, kami tidak punya uang. Kamu mau minta apa lagi dari kami?" bentak Bayu sambil menepis tangan Hana. Ibu Sartika yang mendengar keributan itu langsung bangun dan menatap Hana dengan nyalang. "Pergi kamu wanita pembawa sial. Gara-gara kamu anak saya menceraikan Arumi. Gara-gara kamu kami jadi gelandangan. Usir dia, Bayu, pukul dia," teriak Ibu Sartika histeris. Hana tidak mempedulikan teriakan Ibu Sartika. Ia justru berlutut di kaki Bayu, menangis tersedu-sedu. "Bayu, dengarkan aku dulu. Aku dikejar-kejar orang jahat. Debt collector yang menagih utang judiku mengancam akan membunuhku kalau aku tidak bayar hari ini. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Aku mohon, izinkan aku sembunyi di sini sebentar saja. Nanti malam aku akan pergi. Aku janji." Bayu menatap Hana dengan dingin. Ia teringat bagaimana Hana mengusirnya dari apartemen waktu itu. "Maaf Han, karma itu nyata. Waktu aku butuh kamu, kamu tendang aku. Sekarang keluar. Kami tidak mau terlibat masalah dengan penagih utangmu." Hana bangkit berdiri, wajahnya yang memelas tiba-tiba berubah menjadi licik. Matanya menyiratkan keputusasaan yang berbahaya. "Oh, begitu? Kamu tidak mau bantu? Baik. Tapi asal kamu tahu, Bayu, aku kesini bukan dengan tangan kosong." Hana merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah bungkusan plastik hitam kecil yang dililit lakban.
Ini barang titipan bos penagih utang itu. Obat terlarang kualitas tinggi. Harganya puluhan juta. Aku disuruh mengantar ini sebagai jaminan pelunasan utang. Kalau kamu tidak mau menampungku, aku akan teriak sekarang juga dan bilang ke semua tetangga kalau bungkusan ini punya kamu. Biar kamu dipukuli masa di sini. Ancam Hana nekat. Bayu terbelalak. Kamu gila. Jangan bawa-bawa barang haram itu ke sini. Sini berikan padaku, aku buang. Bayu mencoba merebut bungkusan itu karena panik. Ia tahu hukum di negara ini sangat keras terhadap kepemilikan obat terlarang. Jika barang itu ditemukan di kamarnya, ia bisa membusuk di penjara seumur hidup, dan tamatlah riwayatnya untuk bangkit kembali. Terjadi tarik-menarik antara Bayu dan Hana. Ibu Sartika dan Diva menjerit ketakutan melihat benda berbahaya itu. Hana yang tenaga fisiknya cukup kuat karena terbiasa hidup keras di jalanan, berhasil mempertahankan bungkusan itu. Ia berniat melempar bungkusan itu ke bawah kasur Bayu untuk menjebaknya jika Bayu tetap menolak. Namun, keributan mereka ternyata terdengar sampai keluar. Tanpa peringatan, pintu kontrakan didobrak keras dari luar. Brak! Pintu kayu rapuh itu jebol seketika. 3 orang pria berbadan tegap mengenakan rompi polisi merangsek masuk dengan senjata siap di tangan. Angkat tangan. Jangan bergerak. Polisi! Teriak salah satu petugas dengan suara menggelegar. Hana menjerit kaget. Bungkusan plastik hitam itu terlepas dari tangannya dan jatuh tepat di dekat kakinya sendiri. Wajahnya pucat pasi, seputih kapas. Ternyata polisi sudah membuntuti Hana sejak ia mengambil barang tersebut dari bandarnya. Hana tidak sadar bahwa ia telah menjadi target operasi pengintaian sejak lama. Bayu, Ibu Sartika, dan Diva langsung mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi, tubuh mereka gemetar hebat. Diva bahkan sampai terkencing di celana karena ketakutan yang luar biasa. Petugas polisi langsung memborgol Hana yang mencoba lari ke arah jendela. Petugas lain memungut bungkusan itu dan memeriksanya. Positif. Ini barang bukti yang kita cari, lapor petugas itu kepada komandannya. Hana menangis meraung-raung. Pak, bukan. Itu bukan punya saya. Itu punya dia. Punya laki-laki ini. Dia yang menyuruh saya jual. Teriak Hana sambil menunjuk Bayu, mencoba memfitnah Bayu di detik-detik terakhir. Bayu menggeleng panik. Bohong Pak. Demi Tuhan saya tidak tahu apa-apa. Dia baru saja datang dan memaksa masuk. Ibu saya saksinya. Ibu Sartika mengangguk cepat sambil menangis. Iya Pak, wanita gila ini tiba-tiba masuk. Kami tidak tahu apa-apa. Tolong jangan tangkap anak saya. Polisi menatap mereka bergantian dengan tatapan tajam. Tenang saja. Kami sudah memantau pergerakan tersangka wanita ini sejak dari terminal. Kami tahu dia membawanya ke sini. Tapi kalian bertiga juga harus ikut ke kantor polisi untuk diperiksa sebagai saksi dan menjalani tes urin. Jika kalian bersih, kalian akan dilepaskan. Tapi jika terbukti terlibat sekecil apapun, kalian akan membusuk di sel yang sama dengannya. Malam itu, Bayu kembali merasakan dinginnya lantai, tapi kali ini lantai kantor polisi. Meskipun hasil tes urin Bayu, Ibu, dan Diva negatif dan mereka akhirnya dilepaskan keesokan harinya karena terbukti tidak terlibat jaringan pengedar. Namun berita penggerebekan itu sudah menyebar. Warga di sekitar kontrakan menolak kehadiran mereka kembali. Pemilik kontrakan mengusir mereka dengan kasar, karena tidak mau rumahnya dikaitkan dengan pengedar obat terlarang. Bayu keluar dari kantor polisi dengan tatapan hampa. Hana sudah resmi ditahan dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tapi nasib Bayu tidak jauh lebih baik. Namanya kini tercatat dalam berita kriminal sebagai saksi kasus narkotika. Jejak digitalnya semakin hitam. Tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ia menatap ibu dan adiknya yang duduk lemas di trotoar depan kantor polisi. Tidak ada lagi air mata yang tersisa. Yang ada hanya rasa lapar yang perih dan penyesalan yang terlambat datang. Bayu sadar, hidupnya sebagai manusia terhormat sudah tamat sepenuhnya. Ia kini hanyalah sampah masyarakat yang harus berjuang berebut remah makanan dengan tikus jalanan. 1 tahun kemudian, musim kemarau sedang berada di puncaknya, membuat debu beterbangan di udara yang panas. Namun, panasnya matahari tidak terasa di sebuah gedung megah yang baru saja diresmikan di pusat kota. Gedung itu adalah kantor pusat Yayasan Arumi Larasati, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi untuk kaum duafa. Halaman gedung itu dipenuhi karangan bunga ucapan selamat dari para menteri, pengusaha sukses, hingga selebriti papan atas. Di dalam aula utama yang berpendingin udara sejuk, Arumi berdiri di atas podium. Ia tampak jauh lebih bersinar dibandingkan setahun yang lalu. Wajahnya memancarkan ketenangan dan kewibawaan yang alami.
Ia mengenakan gamis sutra berwarna champagne yang elegan, dipadukan dengan hijab sederhana namun berkualitas tinggi. Tidak ada perhiasan berlebihan yang melekat di tubuhnya, hanya sebuah jam tangan kecil dan cincin pernikahan yang melingkar di jari manisnya. Tanda bahwa ia telah menemukan pendamping hidup baru yang selevel dengannya. Seorang pengusaha muda yang tulus mencintainya dan menghormati prinsip hidupnya. Terima kasih kepada para hadirin sekalian. Yayasan ini saya dirikan sebagai pengingat bahwa harta hanyalah titipan. Kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki di bank, tapi seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain, ucap Arumi dalam pidatonya. Suaranya lembut namun tegas, disambut tepuk tangan meriah dari ratusan tamu undangan yang hadir. Di barisan depan, suami barunya menatap Arumi dengan tatapan bangga yang tulus, sangat berbeda dengan tatapan Bayu dulu yang penuh kepalsuan. Arumi turun dari panggung, menyalami para tamu dengan senyum ramah. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang berilmu dan berakhlak baik. Lingkungan pergaulannya kini sangat positif, jauh dari racun toksik yang dulu membelenggunya. Salah satu wartawan senior mendekatinya untuk wawancara. Ibu Arumi, kesuksesan ibu tahun ini sungguh luar biasa. Tapi, banyak yang bertanya, apakah ibu masih menyimpan dendam pada masa lalu ibu? Maksud saya, pada mantan suami dan keluarganya? Tanya wartawan itu hati-hati. Arumi tersenyum tipis. Senyum yang penuh kedamaian. Dendam? Tidak. Saya sudah tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Bagi saya, mereka hanyalah bagian dari sejarah yang mengajarkan saya untuk lebih waspada. Saya sudah memaafkan, tapi saya tidak akan pernah melupakan. Biarlah Tuhan dan semesta yang mengatur sisa cerita mereka. Tugas saya hanya melangkah ke depan. Sementara itu, di belahan kota yang lain, kontras kehidupan terlihat begitu mencolok. Di sebuah pasar tradisional yang becek dan bau amis, kehidupan berjalan dengan keras dan tanpa ampun. Di sudut pasar tempat pembuangan sampah sayuran, terlihat seorang wanita tua dengan pakaian lusuh sedang memunguti sisa-sisa sayuran yang masih layak makan. Itu Ibu Sartika. Wanita yang dulu sangat sombong dan jijik melihat debu, kini harus berebut sayur busuk dengan pemulung lain. Kulitnya menghitam terbakar matahari, dan tangannya kasar penuh luka gores. Tidak ada lagi arisan sosialita, tidak ada lagi perhiasan emas. Yang ada hanya omelan para pedagang pasar jika ia menghalangi jalan. Di warung makan tenda yang kotor di dekat parkiran pasar, Diva sedang mencuci tumpukan piring kotor yang menggunung. Tangannya yang dulu lentik dan selalu dirawat manicure, kini pecah-pecah dan melepuh terkena sabun colek murahan setiap hari. Ia sering dimarahi pemilik warung karena kerjanya dianggap lambat. Setiap kali melihat gadis-gadis seusianya lewat dengan pakaian bagus, Diva hanya bisa menunduk menahan tangis. Menyadari bahwa masa depannya sudah hancur karena keserakahannya sendiri. Dan di area bongkar muat barang, seorang pria kurus kering dengan punggung membungkuk sedang memanggul karung beras seberat 50 kilogram. Itu Bayu. Wajah tampannya sudah hilang tertutup debu dan guratan kelelahan yang amat sangat. Ia menjadi kuli panggul pasar dengan upah harian yang sangat kecil, hanya cukup untuk membayar sewa kamar petak di bantaran kali dan makan seadanya. Saat jam istirahat siang, Bayu duduk bersandar di tumpukan karung, menyeka keringatnya dengan handuk kusam. Ia membuka bungkusan nasi rames termurah yang ia beli. Sambil makan, matanya tertuju pada sobekan koran bekas yang menjadi alas bungkus nasinya. Di koran itu, terpampang foto besar Arumi yang sedang tersenyum bahagia sambil memotong pita peresmian gedung yayasannya. Judul beritanya tertulis besar, Arumi Larasati, sosok inspiratif wanita masa kini. Bayu tertegun. Nasi di mulutnya terasa seperti pasir. Dadanya sesak oleh penyesalan yang menghimpit. Ia melihat foto itu lekat-lekat. Wanita di foto itu adalah wanita yang pernah ia miliki. Wanita yang dulu setiap pagi membuatkan kopi untuknya, yang mencium tangannya dengan takzim, dan yang rela hidup sederhana demi dirinya. Ia telah memiliki berlian itu dalam genggamannya, namun ia membuangnya ke lumpur demi mengejar plastik warna-warni yang ia kira permata. Air mata menetes dari mata cekung Bayu, jatuh membasahi nasi bungkusnya. Ia menangis tanpa suara di tengah hiruk-pikuk pasar yang bising. Di kejauhan, ia mendengar suara ibunya yang sedang bertengkar dengan pedagang sayur karena dituduh mencuri cabai. Suara itu kini terdengar seperti hukuman baginya. Ibunya, adiknya, dan dirinya sendiri, kini menuai badai yang mereka tabur. Adegan beralih kembali ke Arumi. Ia sedang berdiri di balkon gedung barunya, menatap langit sore yang indah. Angin menerpa ujung hijabnya. Ia seolah bisa merasakan kesedihan yang nun jauh di sana, namun hatinya tidak goyah. Arumi menatap lurus ke arah kamera, menembus dinding keempat, menatap langsung ke arah penonton atau pembaca. Ia tersenyum, bukan senyum angkuh,
tapi senyum kemenangan dari seseorang yang berhasil bertahan hidup dari kejahatan. Terkadang, ucap Arumi pelan, seolah berbisik pada angin, cara terbaik membalas dendam bukanlah dengan menghancurkan musuhmu dengan tanganmu sendiri, tapi dengan menjadi begitu bahagia dan sukses, hingga keberadaan mereka menjadi tidak relevan lagi dalam hidupmu. Biarkan mereka menyaksikan cahayamu dari kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Layar perlahan menggelap, meninggalkan bayangan senyum Arumi yang puas dan tatapan kosong Bayu yang penuh penyesalan. Cerita berakhir, memberikan kepuasan yang sempurna bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya, dan kejahatan akan selalu menemukan jurangnya.